Bismillah. Assalamualaikum. Salam sehat, salam berbahagia. Ketemu lagi dengan saya. Kita baca lagi Harry Potter dan Tawanan Azkaban. Seperti biasa, sebelum membaca saya mohon maaf bila ada kesalahan dalam membaca nama, istilah, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, atau spellingnya salah saya, logatnya, accentnya, atau bahkan saya buruk dalam membaca satu kalimat, dalam menggambarkan satu kalimat. Saya minta maaf. Tapi saya tetap berharap semoga menghibur. Dan jika penasaran karena kesalahan-kesalahan saya, beli aja bukunya. Baca, karena satu kata berjuta makna. Saya bisa menggambarkan seperti A, tapi kalau Anda baca sendiri akan bisa tergambarkan hal yang lebih seru, hal yang sesuai dengan daya khayal, daya pikir, dan referensi-referensi Anda yang berbeda. Oke, sekarang di bagian 17. Kucing, tikus, dan anjing. Pikiran Harry mendadak kosong saking syoknya. Mereka bertiga berdiri terpaku ketakutan di bawah jubah gaib. Sisa-sisa terakhir cahaya matahari yang terbenam kemerahan menimpa halaman berumput yang mulai meremang-remang. Kemudian di belakang mereka mendengarkan lolongan liar. "Hagrid," kata Harry bergumam, tanpa memikirkan apa yang dilakukannya. Harry berbalik, tapi Ron dan Hermione menyambar lengannya. "Tidak boleh," kata Ron dengan yang pucat pasi. "Akan semakin menyulitkannya kalau mereka tahu kita tadi menengoknya." Napas Hermione pendek-pendek dan tak teratur. "Bagaimana mungkin mereka begitu tega?" katanya terisak. "Bagaimana mungkin?" "Ayo kita terus," ajak Ron yang giginya bergemeletuk. Mereka meneruskan perjalanan menuju kastil perlahan agar tetap tersembunyi di bawah jubah gaib. Cahaya sore memudar dengan sangat cepat. Saat mereka tiba di halaman terbuka, kegelapan telah menyelimuti mereka. "Scabbers, tolong diam. Diam dong," desis Ron, menekan tangannya ke dadanya. Tikusnya meronta-ronta liar sekali. Ron mendadak berhenti berusaha menjejalkan Scabbers lebih dalam ke dalam sakunya. "Kenapa sih kau tikus tolol? Diam. Uch, dia menggigitku." "Ron, diam," bisik Hermione tegang. "Fudge bisa tiba-tiba di sini sebentar lagi." "Dia tak mau diam." Scabbers tampaknya sangat ketakutan. Dia meronta sekuat tenaga, mencoba melepaskan diri dari pegangan Ron. "Kenapa sih dia?" Tetapi Harry baru saja melihat mengendap-endap ke arah mereka. Tubuhnya merapat ke tanah, mata kuningnya berkilau mengerikan dalam kegelapan. Crookshanks, apakah kucing itu bisa melihat mereka? Atau hanya mengikuti cicitan Scabbers? Harry tak tahu. "Crookshanks," Hermione mendesah. "Jangan pergi ke sana. Crookshanks, pergi sana." Tetapi kucing itu semakin dekat. "Scabbers, jangan." Terlambat, tikus itu berhasil meloloskan diri dari cengkraman jari-jari Ron, jatuh ke tanah dan kabur. Crookshanks melompat mengejarnya, dan sebelum Harry atau Hermione bisa mencegahnya, Ron sudah keluar dari jubah gaib dan berlari ke dalam kegelapan. "Ron!" ratap Hermione. Dia dan Harry berpandangan kemudian berlari mengejar Ron. Sulit berlari cepat di bawah jubah gaib. Mereka juga menurunkannya dan jubah itu berkibar di belakang mereka seperti bendera. Mereka bisa mendengar derap kaki Ron di depan berteriak-teriak mengusir Crookshanks. "Minggir, jauh-jauh dari dia. Scabbers, sini." Terdengar bunyi berbam. "Kena." "Minggir, kucing bau." Harry dan Hermione nyaris jatuh menabrak Ron. Mereka berhenti tepat di depannya. Dia tertelungkup di tanah, tetapi Scabbers sudah berada di sakunya lagi. Kedua tangannya memegangi gundukan yang gemetaran itu. "Ron, ayo kembali ke jubah." Hermione tersengat. "Dumbledore, Pak Menteri, mereka sebentar lagi tiba di sini." Tapi sebelum mereka bisa menutup tubuh mereka lagi, sebelum mereka bahkan bisa menarik nafas, mereka mendengar hentakan kaki besar binatang. Ada yang berlari mendekat mereka dalam kegelapan. Anjing besar, hitam pekat, bermata pucat. Harry menjangkau tongkatnya, tetapi terlambat. Si anjing melompat tinggi dan kaki depannya menghantam dada Harry. Harry terjatuh, terjengkang, ditimpa gundukan bulu. Dia bisa merasakan napasnya yang panas, melihat gigi-giginya yang sepanjang 2,5 senti. Tetapi dorongan kekuatan lompatannya membuat si anjing terguling dari tubuhnya. Dengan perasaan melayang seakan tusuknya patah, Harry berusaha bangun. Dia bisa mendengarkan si anjing mengeram ketika dia berputar dan menyerangnya lagi. Ron sudah berdiri ketika anjing itu melompat lagi ke arah mereka.
Dia mendorong Harry minggir, sehingga moncong si anjing malah mencaplok lengan Ron yang terjulur. Harry menerjangnya dan berhasil mencabut segenggam bulunya. Tetapi anjing itu menyeret Ron dengan mudah, seakan Ron cuma boneka kain saja. Kemudian entah dari mana datangnya, ada yang memukul muka Ron keras sekali dan dia jatuh lagi. Didengarnya Hermione menjerit kesakitan dan terjatuh juga. Harry meraba-raba mencari tongkatnya dan mengejap-ngejap mengeluarkan darah dari matanya. "Lumos," bisiknya. Cahaya tongkat memperlihatkan batang pohon besar. Rupanya mereka telah mengejar Scabbers sampai dekat dedalu perkasa, dan dahan-dahan pohon itu berderak-derak seakan kena tiupan angin kencang, menghantam ke sana kemari, mencegah mereka agar tidak datang semakin dekat. Dan di pangkal batang pohon itu tampak si anjing menyeret Ron ke dalam lubang besar di antara akar-akarnya. Ron memberontak sekuat tenaga, tetapi kepalanya dan dadanya terseret menghilang dari pandangan. "Ron!" Harry berteriak, berusaha mengikuti, tapi ada dahan besar memukulnya kuat-kuat dan terlempar ke belakang lagi. Yang bisa mereka lihat sekarang hanyalah satu kaki Ron dan yang dikaitkannya di akar pohon dalam usaha menghentikan si anjing menarik lebih jauh ke dalam tanah. Kemudian terdengar derak mengerikan seperti letusan senapan. Kaki Ron patah, dan detik berikutnya kakinya pun telah menghilang dari pandangan. "Harry, kita harus cari bantuan." "Tidak, anjing itu cukup besar untuk memakannya. Kita tak punya waktu. Kita tak mungkin bisa masuk tanpa bantuan. Ada dahan lain yang menyapu ke bawah menghantam mereka. Ranting-rantingnya mengepal seperti buku-buku jari." "Kalau anjing itu bisa masuk, kita juga bisa," kata Harry tersengal. Dia melesat ke sana kemari berusaha mencari terobosan di antara dahan-dahan yang memukul-mukul dengan galak. Tetapi tak bisa mendekat sesenti pun ke akar pohon itu tanpa melewati batas-batas pukul dahan-dahannya. "Oh, tolong!" Hermione berbisik panik, loncat-loncat bingung ke tempatnya berdiri. "Tolonglah!" Crookshanks melesat ke depan. Dia menyelinap di antara dahan-dahan yang menyerangnya seperti ular dan meletakkan kaki depannya pada tonjolan di dahan. Mendadak, seakan berubah jadi marmer, pohon itu berhenti bergerak. Tak sehelai daun pun bergoyang atau bergetar. "Crookshanks!" Hermione berbisik bingung. Sekarang kita mencekram lengan Harry keras sekali sampai sakit. Bagaimana dia bisa tahu? "Dia berteman dengan anjing itu," kata Harry muram. "Aku pernah melihat mereka bersama-sama. Ayolah, keluarkan tongkatmu." Dalam sekejap mereka sudah tiba di pohon, tetapi mereka sebelum mereka mencapai lubang di antara akarnya, Crookshanks telah meluncur masuk seraya mengentakkan ekor sikat botolnya. Harry menyusulnya, melangkah maju dengan kepala lebih dahulu dan meluncur menuruni tebing tanah landai ke dasar terowongan yang sangat rendah. Crookshanks sudah agak jauh di depan, matanya berkilau terkena cahaya dari tongkat Harry. Sesaat kemudian, Harry meluncur turun di sebelahnya. "Di mana Ron?" dia berbisik ketakutan. "Ke arah sini," kata Harry, membungkuk rendah mengikuti Crookshanks. "Di mana terowongan ini berakhir?" tanya Hermione terengah di belakangnya. "Aku tak tahu. Ada gambarnya sih di peta perampok, tetapi Fred dan George bilang tak ada yang pernah masuk ke dalamnya. Gambarnya sampai ke tepi peta, tapi kelihatannya berakhir di Hogsmeade." Mereka bergerak secepat mereka bisa, membungkuk sampai tubuh keduanya nyaris terlipat dua. Di depan mereka, ekor Crookshanks naik turun, hilang timbul. Terowongan itu panjang, paling tidak rasanya sepanjang terowongan yang menuju Honeydukes. Yang bisa dipikirkan Harry hanyalah Ron, dan apa yang mungkin sedang dilakukan anjing raksasa itu kepadanya. Harry tersengal, dadanya terasa sakit ketika dia menarik nafas, berlari, lalu membungkuk. Dan kemudian terowongan itu mulai menanjak. Sesaat kemudian berbelok dan Crookshanks lenyap. Sebagai gantinya, Harry bisa melihat sepetak cahaya dari lubang kecil. Harry dan Hermione berhenti, tersengal kehabisan napas, merayap maju. Keduanya mengangkat tongkat untuk bisa melihat apa yang ada di depan mereka. Rupanya ruangan yang sangat berantakan berdebu. Kertas dindingnya mengelupas, lantainya penuh bercak noda. Semua perabotnya hancur seakan ada yang memukulinya. Semua jendelanya tertutup papan. Harry menggerling Hermione yang tampak sangat ketakutan, tetapi mengangguk. Harry mengangkat dirinya keluar dari lubang, memandang berkeliling. Ruangan itu kosong,
Tetapi pintu di sebelah kanannya terbuka menuju lorong remang-remang. Hermione mendadak mencekram Harry. Matanya yang terbelalak liar memandang jendela-jendela yang tertutup papan. "Harry," dia berbisik, "kurasa kita berada di Shaking Shack." Harry memandang berkeliling. Pandangannya jatuh ke kursi kayu di dekatnya. Potongan-potongan besar sudah lepas dari kursi itu. Salah satu kakinya bahkan patah total. "Hantu tidak melakukan ini," katanya lambat-lambat. Saat itu terdengar derak dari atas. Ada yang bergerak di atas. Keduanya mendongak, memandang langit-langit, mencengkram Hermione pada lengannya begitu kencang, sampai jari-jari Harry terasa kebas hilang rasa. Dia mengangkat alis ke arah Hermione. Hermione mengangguk lagi dan melepaskan cengkramannya. Sepelan mungkin mereka merayap menuju lorong dan menaiki tangga yang sudah rusak. Segalanya dilapisi debu tebal kecuali lantainya. Di lantai tampak jalur lebar bekas sesuatu yang diseret ke atas. Mereka tiba di borders gelap. "Nox," mereka berbisik bersamaan. Dan cahaya di ujung tongkat mereka padam. Hanya satu pintu yang sedikit terbuka. Selagi merayap mendekati pintu itu, mereka mendengar gerakan-gerakan di baliknya. Rangan pelan, dan kemudian dengkur kucing dalam dan keras. Mereka bertukar pandangan terakhir. Anggukan terakhir. Dengan tongkat terpegang erat di depannya, Harry menendang pintu sampai terbuka lebar. Crookshanks mendekam di atas tempat tidur besar dan megah dengan kelambu berdebu, mendengkur keras ketika melihat mereka. Di lantai di sebelah tempat tidur itu, Ron mencengkram kakinya yang mencuat dalam posisi aneh. Harry dan Hermione berlari mendekatinya. "Ron, kau tak apa-apa? Di mana anjingnya?" "Bukan anjing," Ron menatap. Giginya menggeretak menahan sakit. "Harry, ini jebakan." "Apa? Dia anjingnya. Dia animagus." Ron menatap melewati bahu Harry. Harry berputar. Dengan bunyi keras, laki-laki di dalam keremangan menutup pintu di belakang mereka. Rambut yang kotor aut-autan menggantung sampai ke sikunya. Kalau tak ada mata yang berkilau dari dalam rongganya yang dalam dan gelap, dia bisa dikira mayat. Kulitnya yang mencuat tertarik begitu ketat di atas tulang wajahnya, sehingga tampak seperti tengkorak. Dia menyeringai sehingga tampaklah gigi-giginya yang kuning. Laki-laki itu Sirius Black. "Expelliarmus," katanya parau, mengacungkan tongkatnya ke arah Ron. Mengacungkan tongkat Ron ke arah mereka. Tongkat Harry dan Hermione meluncur ke atas terlepas dari tangan mereka, dan Black menangkapnya. Kemudian dia maju selangkah, menatap, matanya tertancap pada Harry. "Aku sudah menduga kau akan datang menolong temanmu," katanya parau. Suaranya terdengar seperti sudah lama tak digunakan. "Ayahmu akan melakukan hal sama kepadaku. Kau pemberani, tak lari mengadu kepada guru. Aku berterima kasih. Ini akan membuat segalanya lebih mudah." Celaan terhadap ayahnya bergaung di telinga Harry seakan Black meneriakannya. Kebencian menggelegak memuncah di dada Harry, tak meninggalkan tempat untuk rasa takut. Untuk pertama kali dalam hidupnya dia berharap tongkatnya berada kembali dalam genggaman. Bukan untuk mempertahankan diri, melainkan untuk menyerang, untuk membunuh. Tanpa menyadari apa yang dilakukannya, Harry maju, tetapi ada gerakan mendadak di kanan kirinya. Dua pasang tangan menyambar dan menahannya. "Jangan, Harry!" Hermione mendesah dalam bisikan panik. Tetapi Ron bicara kepada Black. "Jika kau mau membunuh Harry, kau harus membunuh kami bertiga," katanya garang. Meskipun upayanya untuk berdiri membuatnya bertambah pucat, dan dia agak terhuyung ketika berbicara. Sesuatu melintas di mata cekung Black. "Berbaringlah," katanya pelan kepada Ron. Nanti kakimu bertambah parah." "Apa kau mendengarkanku?" kata Ron lemah. Meskipun dia bergayut menahan sakit kepada Harry agar tetap bisa berdiri. "Kau harus membunuh kami bertiga. Hanya akan ada satu pembunuhan malam ini," kata Black dengan seringai bertambah lebar. "Kalau begitu," bentak Harry berusaha membebaskan diri dari pegangan Ron dan Hermione. "Terakhir kali melakukan pembunuhan, kau tidak peduli kan? Kau tak peduli membunuh semua magel itu untuk menyerang Pettigrew. Apa yang terjadi? Kau jadi lembek di Azkaban." Harry! Hermione merengek. "Diam! Dia membunuh ibu dan ayahku!" Harry meraung, dan sekuat tenaga dia berhasil melepaskan diri dari Hermione dan Ron dan menerjang Black.
Dia telah melupakan soal sihir. Dia lupa bahwa dia kecil, kurus, dan baru saja berusia 13 tahun. Sementara Black jangkung, lelaki dewasa. Yang Harry tahu hanyalah dia ingin melukai Black separah mungkin, dan dia tidak peduli jika dia sendiri juga harus terluka parah. Mungkin saking syoknya melihat Harry bertindak sebodoh itu, Black tidak mengangkat tongkatnya pada waktunya. Salah satu tangan Harry mencengkram pergelangan tangan Black yang diam tak bergerak, menjauhkan ujung-ujung tongkat darinya. Buku-buku jari Harry yang satu lagi menghantam sisi kepala Black, dan mereka berdua jatuh ke belakang menabrak dinding. Hermione menjerit, Ron berteriak. Ada kilat menyilaukan ketika tongkat-tongkat di tangan Black meluncur semburan bunga api yang cuma beberapa senti saja dari wajah Harry. Harry merasakan lengan kurus di bawah cengkeramannya memberontak kuat-kuat, tapi Harry bertahan, sementara tangan satunya memukul-mukul bagian mana saja tubuh Black dengan yang bisa dicapainya. Tetapi tangan Black yang bebas telah menemukan leher Harry. "Jangan!" dia mendesis. "Aku sudah menunggu terlalu lama." Jari-jarinya mencengkram. Harry tersedak, kacamatanya miring. Kemudian mendadak, dilihatnya kaki Hermione menyapu. Black melepas Harry, sesuatu menggerutu sambil menggerutu kesakitan. Ron telah melempar dirinya ke tangan Black yang memegang tongkat, dan Harry mendengar bunyi berkelontang. Harry berkutat melepaskan diri dari tumpukan tubuh-tubuh yang malang melintang itu, dan melihat tongkatnya sendiri bergulir di lantai. Dia melemparkan diri ke depan pintu menangkapnya. Tetapi, Crookshanks telah menggabungkan diri dalam kehebohan ini. Sepasang kaki depannya tertancap dalam lengan Harry. Harry berhasil melontarkannya, namun Crookshanks sekarang berlari ke arah tongkat Harry. "Jangan!" teriak Harry menendang Crookshanks, membuat kucing itu melompat ke tepi, mendesis-desis. Harry menyambar tongkatnya dan berbalik. "Minggir!" teriaknya kepada Ron dan Hermione. Mereka tak perlu disuruh 2 kali. Hermione tersengal kehabisan napas, bibirnya berdarah, terhuyung ke tepi sambil menyambar tongkatnya sendiri dan tongkat Ron. Ron merangkak ke tempat tidur dan roboh di atasnya, terengah-engah. Wajahnya yang putih pucat sekarang berselimut kehijauan. Kedua tangannya mencengkram kakinya yang patah. Black terlentang di depan dinding. Dadanya yang kurus naik turun cepat ketika dia melihat Harry pelan-pelan berjalan mendekat. Tongkatnya mengacung tepat ke jantung Black. "Mau membunuhku, Harry?" dia berbisik. Harry berhenti tepat di depannya. Tongkatnya masih tertuju ke dada Black, menunduk memandangnya. Mata kiri Black lebam kehitaman dan hidungnya berdarah. "Kau membunuh orang tuaku," kata Harry. Suaranya agak bergetar, tetapi tangannya memegang tongkat dengan mantap. Black memandangnya dengan mata yang cekung. "Aku tak menyangkalnya," katanya pelan. "Tapi jika kau tahu suruh ceritanya." "Suruh ceritanya?" Harry mengulanginya. Dentuman-dentuman kemarahan memenuhi telinganya. "Kau menjual mereka ke Voldemort. Cuma itu yang aku perlu tahu." "Kau harus mendengarkan aku," kata Black, dan ada nada mendesak dalam suaranya sekarang. "Kau akan menyesal jika kau tidak mengerti." "Aku mengerti lebih banyak daripada yang kau kira," kata Harry, dan suaranya semakin bergetar. "Kau tak pernah mendengarkan ibuku mencoba mencegah Voldemort membunuhku, dan kau penyebabnya. Kau yang menyebabkannya." Sebelum keduanya bisa mengucapkan sepatah kata lagi, sesuatu berwarna jingga melesat melewati Harry. Crookshanks melompat ke atas dada Black dan mendekam di sana, tepat di atas jantung Black. Black mengejap memandang kucing itu. "Turun," gumamnya, berusaha mendorong Crookshanks dari dadanya. Tetapi Crookshanks mencengkramkan kuku-kukunya ke jubah Black dan tak mau bergerak. Dia menolehkan wajahnya yang jelek dan gepeng kepada Harry dan mendongak menatapnya dengan matanya yang besar dan kuning. Di sebelah kanan, Hermione menggerisak parau. Harry menunduk menatap Black dan Crookshanks semakin erat menggenggam tongkatnya. Jadi apa salahnya jika dia membunuh kucing itu juga? Kucing itu bersekutu dengan Black. Dia siap mati. Berusaha melindungi Black itu bukan urusan Harry. Kalau Black berusaha menyelamatkannya, dia hanya membuktikan bahwa dia lebih memperdulikan kucing daripada orang tuanya Harry. Harry mengangkat tongkatnya. Sekaranglah saat dia membalas kematian ibu dan ayahnya. Dia akan membunuh Black. Dia harus membunuh Black. Ini kesempatannya. Detik demi detik berlalu, dan Harry masih saja berdiri membeku. Dengan tongkat terangkat, Black menatapnya dengan Crookshanks di atas dadanya.
napas Ron yang tersengal terdengar tak jauh dari tempat tidur. Hermione diam tak bersuara. Dan kemudian terdengar bunyi lain. Langkah-langkah teredam melintasi lantai-lantai yang ada bergerak di atas, di bawah sana. "Kami di atas sini!" Hermione mendadak berteriak. "Kami di atas sini! Sirius Black! Cepat!" Black membuat gerakan mendadak yang nyaris membuat Crookshanks terlempar. Harry mengejang, memegang tongkatnya. "Lakukan sekarang!" kata suara dalam kepalanya. Tetapi langkah-langkah itu bergerumuh menaiki tangga, dan Harry tetap saja belum melakukannya. Pintu berdebam terbuka diiringi semburan bunga api merah dan berputar tepat ketika Profesor Lupin menyerbu masuk ke dalam ruangan. Wajahnya pucat tak berdarah, tongkatnya terangkat. Siap. Matanya sekilas menatap Ron yang terbaring di lantai, menatap Hermione yang gemetar ketakutan di dekat pintu, menatap Harry yang berdiri dengan tongkat teracung di atas Black, dan kemudian menatap Black sendiri yang rebah dan berdarah di kaki Harry. "Expelliarmus!" Lupin berteriak. Sekali lagi tongkat Harry melayang lepas dari tangannya. Begitu juga kedua tongkat lainnya yang dipegang Hermione. Lupin menangkap ketiganya dengan tangkas, kemudian berjalan masuk menatap Black dengan Crookshanks yang masih mendekam di atas dada melindunginya. Harry berdiri di sana, mendadak merasa hampa. Dia tidak melakukannya. Nyalinya tak cukup kuat. Black akan diserahkan kembali kepada para Dementor. Kemudian Lupin berbicara dengan suara yang ganjil, suara yang bergetar menahan emosi. "Di manakah dia, Sirius?" Harry dengan cepat memandang Lupin. Dia tak mengerti apa yang dimaksud oleh Lupin. Siapa yang dibicarakan Lupin? Dia menoleh kembali memandang Black. Wajah Black tanpa ekspresi. Selama beberapa detik dia sama sekali tidak bergerak. Kemudian dengan sangat perlahan dia mengangkat tangannya yang kosong menunjuk-nunjuk lurus ke arah Ron. Tercengang. Harry menggerling Ron yang tampak bingung. "Tapi kalau begitu," Lupin bergumam, menatap Black tajam-tajam seakan berusaha membaca pikirannya. Kenapa selama ini dia tidak memperlihatkan diri? Kecuali mata Lupin tiba-tiba melebar, seakan dia melihat sesuatu melampaui Black, sesuatu yang tak bisa dilihat oleh orang lain kecuali dialah orangnya. "Kecuali kalian berdua bertukar tempat tanpa memberitahu aku." Sangat perlahan, matanya yang cekung tak pernah meninggalkan wajah Lupin. Black mengangguk. "Profesor Lupin," Harry menyela dengan keras. "Apa yang..." Tapi dia tak pernah menyelesaikan pertanyaannya, karena yang dilihatnya membuat kata-katanya macet tersumbat di kerongkongannya. Lupin menurunkan tongkatnya. Sesaat berikutnya, dia telah berjalan mendatangi Black, menyambar tangannya, menarik berdiri sehingga Crookshanks terjatuh ke lantai dan memeluknya seperti memeluk kakak sendiri. Hati Harry menjelos. "Aku tak percaya!" teriak Hermione. Lupin melepaskan Black dan menoleh kepada Hermione. Hermione sudah bangkit dari lantai dan menunjuk Lupin, matanya liar. Anda, Hermione. "Anda dan dia?" "Hermione, tenanglah. Saya tidak mengatakan kepada siapapun," jerit Hermione. "Selama ini saya melindungi Anda." "Hermione, tolong dengarkan aku," teriak Lupin. "Aku bisa menjelaskannya." Harry bisa merasakan tubuhnya bergemetar. Bukan karena ketakutan, melainkan karena gelombang baru kemarahan. Harry bisa "Saya mempercayai Anda," dia berteriak kepada Lupin. Suaranya bergetar di luar kendali, dan selama ini Anda rupanya temannya. "Kau keliru," kata Lupin. "Sama 12 tahun ini aku bukan teman serius. Tapi sekarang aku temannya. Biar aku jelaskan." "Tidak," jerit Hermione. "Harry, jangan percaya dia. Dia telah membantu Black memasuki kastil. Dia juga menginginkan kau mati. Dia manusia serigala." Keheningan yang menyusul seakan berdering. Mata semua orang sekarang tertuju pada Lupin yang tampaknya luar biasa tenang, meskipun agak pucat. "Tidak seperti standarmu yang biasa, Hermione," katanya. "Hanya betul 1 dari 3. Sayang sekali, aku tidak membantu serius memasuki kastil. Dan aku jelas tidak menginginkan Harry mati." Ada ekspresi ganjil melintas di wajahnya.
Tetapi aku tidak akan membantah kalau aku manusia serigala. Ron berusaha sekuat tenaga untuk bangkit lagi, tetapi terjatuh kembali sambil merintih kesakitan. Lupin bergerak ke arahnya, tampak cemas, tetapi Ron membentak tersengal. "Jangan dekat-dekat aku, manusia serigala." Lupin langsung berhenti, kemudian dia memaksakan diri menoleh ke arah Hermione dan bertanya, "Sudah berapa lama kau tahu?" "Lama sekali," bisik Hermione. "Sejak saya menulis karangan tentang tugas dari Profesor Snape." "Dia akan senang sekali," kata Lupin dingin. "Dia menyuruh kalian membuat karangan itu, berharap akan ada yang menyadari apa makna gejala-gejala yang kualami. Pernahkah kau mengecek peta bulan dan menyadari bahwa aku selalu sakit pada malam bulan purnama? Dan apakah kau menyadari bahwa Bogart berubah menjadi bulan saat melihatku?" "Dua-duanya ya," kata Hermione pelan. Lupin memaksakan tawa. "Untuk anak seumurmu, kau penyihir terpandai yang pernah aku temui, Hermione." "Tidak," Hermione berbisik. "Kalau saya lebih pandai sedikit, seharusnya saya bisa memberitahu semua orang Anda ini sebetulnya apa." "Tapi mereka sudah tahu," kata Lupin. "Paling tidak, para guru tahu. Dumbledore mempekerjakan Anda padahal dia tahu Anda manusia serigala." Tanya Ron kaget. "Apa dia gila?" "Beberapa dari guru juga beranggapan begitu," kata Lupin. "Dia harus bekerja keras meyakinkan beberapa guru bahwa aku bisa dipercaya." "Dan dia keliru," Harry berteriak. "Anda selama ini telah membantunya." Dia menunjuk ke arah Black dan telah berjalan ke tempat tidur dan duduk di atasnya. Wajahnya tersembunyi di balik satu tangannya yang gemetaran. Crookshanks melompat ke sebelah dan naik ke pangkuannya mendengkur. Ron bersingut menjauhi keduanya, menyeret kakinya. "Aku tidak membantu serius," kata Lupin. "Kalau kalian memberiku kesempatan, aku akan menjelaskannya." Dia memisahkan tongkat-tongkat Harry, Ron, dan Hermione dan melemparkannya ke masing-masing ke pemiliknya. Harry menangkap tongkatnya terperangah. "Nah," kata Lupin, menyelipkan tongkatnya sendiri ke balik ikat pinggangnya. "Kalian bersenjata, kami tidak. Sekarang maukah kalian mendengarkan?" Harry tak tahu harus bagaimana. Apakah ini jebakan? "Kalau Anda tidak membantunya," katanya dengan pandangan marah kepada Black. "Bagaimana Anda tahu dia ada di sini?" "Dari peta," kata Lupin. "Peta perampok. Aku sedang di kantorku mengamatinya." "Anda tahu bagaimana menggunakannya?" kata Harry curiga. "Tentu saja aku tahu bagaimana menggunakannya," kata Lupin, melambaikan tongkatnya dengan tak sabar. "Aku ikut membuatnya. Aku Muni. Itulah julukanku yang diberikan sahabat-sahabatku waktu aku masih sekolah." "Anda ikut membu. Yang paling penting adalah aku sedang mengamati dengan cermat sore ini, karena aku menduga bahwa kau, Ron, dan Hermione mungkin akan mencoba menyelinap ke luar kastil untuk mengunjungi Hagrid sebelum hipogrifnya dipenggal. Aku benar kan?" Lupin kini berjalan hilir mudik memandangi mereka. Debu mengumpul di kakinya. "Kau boleh saja memakai jubah gaib ayahmu, Harry. Bagaimana Anda bisa tahu tentang jubah itu?" "Sudah sering sekali aku melihat James menghilang di bawah jubah itu," kata Lupin, melambaikan tangannya yang tak sabar lagi. "Masalahnya adalah meskipun kalian memakai jubah gaib, kalian tetap muncul di peta perampok. Aku melihat kalian menyeberangi halaman dan memasuki pondok Hagrid. 20 menit kemudian kalian meninggalkan Hagrid dan berjalan kembali ke kastil. Tapi saat itu ada orang lain yang menemani kalian." "Apa?" tanya Harry. "Tidak ada yang menemani kami." "Aku tak mempercayai mataku," kata Lupin, masih berjalan hilir mudik dan mengabaikan instruksi Harry. "Kupikir peta itu mestinya tidak beres. Mana mungkin dia bisa berada bersama kalian?" "Tak ada orang lain bersama kami," bantah Harry. "Dan kemudian aku melihat bintik lain bergerak cepat ke arah kalian, berlabel Sirius Black. Aku melihatnya bertabrakan denganmu. Aku melihat ketika dia menyeret dua di antara kalian ke dedalu perkasa." "Seorang di antara kami," kata Ron berang. "Tidak, Ron," kata Lupin. "Dua dari kalian." Dia sudah berhenti mondar-mandir, matanya bergerak menatap Ron. "Bolehkah aku melihat tikusmu?" katanya tenang. "Apa?" kata Ron. "Apa urusan Scabbers dengan semua ini?" "Segalanya," kata Lupin. "Boleh aku melihatnya?" Ron sangsi, kemudian memasukkan tangannya ke dalam jubahnya. Scabbers meluncur, meronta-ronta liar. Ron harus menyambar ekornya yang panjang dan bergundul untuk mencegahnya kabur. Crookshanks berdiri di atas pangkuan Black dan mendesis-desis pelan.
Lupin mendekat ke arah Ron. Dia menahan napas ketika memandang Scabbers dekat-dekat. "Apa?" kata Ron lagi, memegang Scabbers ke dekat tubuhnya, tampak ketakutan. "Apa urusan tikusku dengan semua ini?" "Ini bukan tikus," mendadak Sirius Black berkata parau. "Apa maksudmu?" "Tentu saja dia tikus." "Bukan, ini bukan tikus," kata Lupin pelan. "Dia penyihir, animagus," kata Black, "yang bernama Peter Pettigrew." Peter Pettigrew. Pettigrew bukannya yang mati, dibunuh sama Black waktu membantai ya. Tapi rupanya ada Peter Pettigrew di situ. Wah, seru sekali ya. Kita jumpa lagi untuk membaca cerita-cerita lainnya di video-video lainnya. Yang penasaran dan ingin mendapatkan imajinasi yang lebih hebat, karena setiap orang beda-beda referensi, setiap membaca maka akan mengeluarkan imajinasi yang berbeda sesuai referensi-referensi dia selama hidup dari lingkungan, bacaan lainnya, dan segala macamnya. Maka belilah Harry Potter dan Tawanan Azkaban, Harry Potter tahun ketiga, karangan J.K. Rowling benar ya. Sampai jumpa di video lainnya. Salam sehat, salam berbahagia. Assalamualaikum.